Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat Paskah. Apa kabarnya semua? Baik. Puji Tuhan, kita boleh hadir kembali di tempat ini. Kita sudah libur 28 hari. Itu waktu yang cukup lama, ya Ibu-ibu. Nah, mungkin kita sudah sangat kangen untuk ketemu dengan teman-teman, untuk hadir, untuk berbicara. Mari kita menyapa teman-teman di kiri kanan kita, depan belakang. Tema persekutuan kali ini adalah ingatlah akan kebaikan Tuhan. Kita semua yang hadir di sini pasti sudah merasakan bahwa Tuhan itu baik kepada kita dan kebaikannya luar biasa. Nah, kita akan mendengarkan lebih lanjut apa yang akan disampaikan oleh Pendeta Erma tentang mengingat kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum memulai persekutuan ini dengan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu kebanggaan kita semua, Mars Usinda dengan semangat. Lagulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhan, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Usia GKI, kami satu. Dengan tetap berdiri, sebagai pujian pembuka, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 15 dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan menyanyi sukacita, sebab besar kasih setianya.
Betapa besar kasih setianya. Akan hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, sehingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh hadir di persekutuan hari ini. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Irma. Kiranya Engkau menguasai ruangan ini, sehingga persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir di sini. Dan untuk mereka yang akan mendengarkan secara online pada hari Jumat yang akan datang. Ya Tuhan, kami menyerahkan jam persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai 8, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Mazmur 67. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya Allah. Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita agar segala bumi takut kepada-Nya. Berikutnya kita sampai kepada kesaksian. Kesaksian hari ini akan dibawakan oleh Bapak Irawan Rudianto. Sebelumnya sebagai pujian pengantar kesaksian, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 368, bait 1, 2, dan 3. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus.
gelap, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu menebus. Ya, dipersilakan. Ditodong sebetulnya. Orang tadi mestinya Bu Ocha mau bersaksi, tapi karena belum siap ya sudah. Tapi karena tema hari ini mengingat kebaikan Tuhan. Siapa sih yang nggak pernah menerima kebaikan Tuhan? Kalau ada yang belum pernah menerima, angkat tangan. Saya yakin dan percaya, semua pasti pernah menerima kebaikan Tuhan. Dan banyak sekali. Kalau mau dihitung, kalau mau dilihat, hitung satu persatu. Bagaimana berkat Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa hadir di sini juga karena kebaikan Tuhan. Kalau tidak karena kasih setianya, tidak karena pemberian Tuhan, kita nggak mungkin ada di sini. Mungkin kita ada di rumah sakit atau ada di tempat lain yang tidak memungkinkan kita bersekutu walaupun sudah bertiga minggu kita nggak ketemu. Ada satu masalah yang saya hadapi pada waktu itu, bagaimana Tuhan bekerja. Saya nggak ngapa-ngapain. Jadi itu ada teman gereja, aktivis gereja yang jual tanahnya, dan saya ingin beli karena itu nanti bisa buat rumah saya gitu ya. Saya pikir saya beli dia baru tanah, karena kekuatan keuangan saya hanya bisa beli tanah itu, rumah kita masih kecil. Saya juga baru bekerja, jadi ada tanah yang dijual, nah itu aktivis gereja, ya sudah saya beli dari dia. Dan aktivis gereja ini punya usaha, jemaat itu pada ngumpulin uang, naruh uang di investasi di orang ini, gitu, dan dapat bunganya. Tapi kalau saya enggak, saya hanya beli tanahnya karena dia mau jual tanah itu. Dan saya pikir ya nanti bisa pindah rumah ke situ gitu. Kalau punya uang nanti saya bangun. Tapi tiba-tiba baru setahun saya beli, dia itu pada waktu saya beli dia bilang, tanahnya langsung dipakai enggak? Saya bilang enggak gitu. Kita enggak punya duit, saya enggak punya uang. Terus, kalau gitu boleh saya pinjam enggak? Mau dipakai buat apa Pak? Saya mau pakai buat parkiran mobil saya. Mobilnya banyak. Terus oke, saya bilang kenapa enggak, namanya sama teman gereja, aktivis gitu ya. Ya saya bilang silakan dah, dipakailah tanah itu. Katanya saya butuh sertifikatnya, jadi saya enggak kasih ya. Saya nanti butuh untuk bikin IMB dan lain sebagainya. Nah, saya percaya aja, namanya tokoh gereja, masa sih enggak percaya? Ya saya percayai. Tiba-tiba perusahaannya kolaps. Uang sertifikat saya itu enggak dijadiin untuk IMB tapi jadi jaminan, betul. Jadi jaminan bank. Teman-teman yang naruh uang di situ yang tadinya terima bunga stop semua, enggak terima. Lalu teman-teman di gereja ini kumpul semua. Saya dipanggil juga. Kan kamu juga iya tapi saya cuman tanah saya yang sertifikat saya yang diambil sama dia. Loh ya tapi kan jumlahnya begitu besar, saya punya jauh lebih besar dari mereka-mereka. Karena pada waktu itu sekitar 90 jutaan tahun itu ya, tahun berapa ya, lupa saya ya. Nah itu 90-an ya, tahun berapa lupa saya, tahun 90-an tuh. Jadi cukup besar uang itu ya, jadi tapi begini, waktu mereka kumpul di gereja, setelah kebaktian gitu kita dipanggil-panggil, ayo teman-teman yang pada kena masalah itu. Dia bilang, ayo kita ini. Saya saat itu hanya kepikir, kalau memang harus hilang, ya kalau Tuhan berkenan dan Tuhan mengizinkan itu hilang.
Kenapa mesti kita berontak? Dan mereka juga dalam hati saya nggak berani ngomong. Kalian naruh untuk investasi, punya resiko. Kalau nggak dibayar ya gimana? Itu kan resikomu. Itu dalam hati saya, tapi saya nggak berani bicara. Tapi saya katakan ke teman-teman, apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi, saya hanya mengimani. Ya sudah, biar saja. Nah, mereka maunya mengajukan tuntutan hukum dan lain sebagainya, mau ke kepolisian dan lain sebagainya. Saya nggak ada, saya bilang itu temen, apapun dia aktivis, apapun dia anak Tuhan, ya udahlah, saya bilang. Saya nggak pedulikan itu. Cuman kita berdoa, Tuhan tahulah yang terbaik. Jadi ya sudah, gitu. Selesai. Kalau mau hilang, ya udah. Walaupun itu besar, tapi ya sudah, saya hanya percaya gitu. Nah, berselang beberapa waktu kemudian, sampai ada teman saya di kantor itu juga kepolisian, pangkatnya juga ada bintang 2. Pada waktu itu dia bilang, Pak Rudi kalau mau orang, saya bisa kirim orang. Wah jangan Pak, jangan. Saya kirim orang yang ada kumisnya gini nih Pak. Saya bilang, janganlah, saya bilang itu teman. Biarlah nanti sesuai rencana Tuhan seperti apa gitu ya. Tiba-tiba berapa bulan kemudian dia telepon Pak Rudi, sebelum saya pun berubah keputusan, tolong segera datang ke rumah saya, ini sertifikatnya besok ini. Wah saya langsung datang ke sana, saya ambil besoknya langsung ke notaris dan lain sebagainya. Belum ke notaris loh waktu itu, saya hanya percaya aja, saya kasih duitnya selesai. Sertifikat saya nggak pegang, semua nggak pegang. Yang saya pegang hanya tulisan tangan dia secari kertas bahwa sudah lunas. Saya saking teledornya pada waktu itu, tapi ya itulah saya lihat. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Balik seperti itu dan yang lainnya nggak ada yang balik. Hilang. Ya habis gimana ya, mereka juga ini. Nah itulah satu kebaikan Tuhan yang kita percaya. Kalau Tuhan, kita dapat musibah, tapi kebaikan Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu-ragu. Kita berserah sama Tuhan, bukan menyerah. Berserah itu, tapi kita tetap berdoa. Kita mendoakan orang yang bersangkutan supaya dia bisa sadar. Tuhan jamah dia. Demikian biarlah Tuhan juga tetap mengasihi kita mengingat terus kebaikannya. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya, Pak Rudi. Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Erma. Sebelumnya kita mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 122, bait 1, 2, dan 3. Di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku, hilang khawatirku. Di
layak Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Oma Opa, Bapak Ibu, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk hari baru yang boleh Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Bersyukur kami bisa hadir bersama-sama di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan namamu, berdoa, serta merenungkan firman-Mu. Kini tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi hati setiap kami, agar kami dimampukan untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terlebih memampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Oma Opa Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Bacaan hari ini dari Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 22. Ulangan 24 ayat 10 sampai ayat ke-22 saya akan bacakan. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, engkau tidak boleh masuk ke rumahnya untuk mengambil jaminan darinya. Engkau harus berdiri di luar dan orang yang kau beri pinjaman itu harus membawa jaminan itu keluar kepadamu. Jika orang itu miskin, janganlah engkau tidur dengan barang jaminannya. Kembalikanlah jaminan itu kepadanya pada waktu matahari terbenam supaya ia dapat tidur dengan jubahnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras buruh upahan yang sengsara dan miskin, baik ia saudaramu maupun pendatang di negerimu, di kotamu. Pada hari itu juga engkau harus membayar upahnya sebelum matahari terbenam, karena ia orang miskin dan hidupnya bergantung pada upah itu. Jangan sampai ia berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya. Juga anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati hanya karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak pendatang dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupakan seberkas di ladang, jangan kembali untuk mengambilnya. Itu bagian pendatang, anak yatim, dan janda. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Apabila engkau mengguncang-guncangkan pohon zaitunmu untuk menuai hasilnya, jangan memeriksa dahannya sekali lagi. Itulah bagian pendatang, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, jangan melakukan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian pendatang, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Sedemikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang membaca serta merenungkan dan
memelihara di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Oma Opa dan Bapak Ibu terkasih. Wah, kurang semangat. Selamat pagi. Iya, udah beberapa hari kemarin kan ya tidak ada persekutuan, sekarang fresh lagi ya. Bersekutu bersama-sama, ketemu lagi sama teman-teman satu dengan yang lainnya. Pada liburan gak kemarin? Kemana? Nyuci. Itu hiburannya ya. Oh, Gucci. Oke, ke Gucci. Oke, ada kemana lagi Om Opa jalan-jalannya? Ada yang mall to mall. Iya, dari satu mall ke mall yang lainnya lagi ya, hiburan ya, walaupun gak beli, lihat-lihat doang ya. Bersyukur ya kemarin mungkin ada beberapa dari Oma Opa, dari Bapak Ibu bisa berkumpul juga dengan keluarga gitu ya. Jadi merefresh kita kembali gitu ya untuk kemudian memulai segala aktivitas. Karena kan mungkin anak-anak, cucu-cucu Oma Opa juga kan pada libur sekolah gitu ya. Jadi bisa kumpul bersama-sama. Ya, Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang kebaikan Tuhan. Nah, kalau Oma Opa dan Bapak Ibu mengingat kebaikan Tuhan, apa aja sih kira-kira kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Banyak, apa tuh? Keselamatan. Kesehatan. Kenapa? Makanan. Keluarga, kebahagiaan. Diborong sama Oma Helena ya. Apalagi? Panjang umur. Oh, apalagi? Iya, banyak ya. Kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Oma Opah di sini, kalau saya dibanding umur Oma Opah mah belum seberapa. Di sini kan umur Oma Opah udah luar biasa ya. 70 tahun? Nah, lo lebih ya. 80? Oh, lebih. 90? Ada kan? Iya, ada. Saya aja tahun ini 32 tahun. Ya kan? Bedanya berapa tahun? Kalau yang sekarang udah umurnya 80 plus, pas Oma Opah usianya 50 tahun baru saya lahir oe gitu ya. Jadi pasti banyak banget kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Oma Opah, apalagi Oma Opah Bapak Ibu lebih banyak makan asam garam ya. Segala kehidupan. Ya, bicara tentang kebaikan Tuhan, saya tuh waktu nyiapin khotbah ini inget apa yang terjadi di dalam keluarga saya, Oma Opa dan Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu, sebenarnya udah tahun lalu gitu ya sepertinya. Itu di momen-momen menjelang Lebaran, pada saat itu rumah saya tuh hampir kerampokan gitu. Jadi itu kejadiannya di hari Minggu. Semua kan pada ke gereja ya. Saya udah di sini, udah di Gading Serpong. Jadi mama, papa bersama dengan adik semua ke gereja begitu ya. Lalu kemudian ternyata ada kayaknya mungkin udah diincar kali ya gitu ya. Kayaknya mungkin udah diincar rumah, jadi 2 orang naik motor karena ada CCTV. Mungkin dianya nggak sadar gitu ya, ada CCTV di depan di teras rumah itu. Jadi mereka tuh pura-pura ngetuk-ngetuk gitu loh, permisi gitu. Terus waktu ada tetangga nanya, kenapa? Enggak, ini saya saudaranya gitu, saudaranya. Terus jadi ya kayak orang biasa aja gitu masuk doh. Dan udah ngerusak apa sih kalau ini namanya? Engsel ya. Pokoknya itu udah dijebol gitu sama dia gitu. Nah, yang sulit mereka jebol itu selotan. Tahu ya Oma Opa ya Bapak Ibu. Jadi di pintu rumah itu ada selotan di atas sama selotan di bawah. Nah, itu ternyata yang menahan si pintu tersebut. Akhirnya nggak bisa kebuka gitu ya itu pintunya. Dan kayaknya kalau lebih lama lagi bisa jadi lama-lama kedobrak gitu ya lama-lama. Nah, yang mukjizat bagi kami gitu ya, yang menarik, yang benar-benar membuat kami amazed sama Tuhan adalah pada saat itu kan lagi di gereja. Biasa kalau kita ke gereja kan gak langsung pulang. Saya kan jemaatnya di gereja kecil GKI Rengas Dengklok gitu ya. Jadi kalau pulang itu ngobrol dulu lah, makan dulu lah bareng, pokoknya segala macem lah. Entah kenapa di situ adik saya mau pulang. Jadi papa sama mama itu masih di gereja.
adik tuh pengen pulang gitu, padahal biasanya dia kan ngobrol-ngobrol sama teman-temannya gitu ya, masih anak muda lah. Dia tuh pengen pulang, dia izin gitu sama mama sama papa mau pulang duluan gitu. Jadi ketika adik saya nyampe di depan pagar rumah, itu orang tuh masih ada di dalam rumah. Jadi dia lagi berusaha buat ngebongkar rumah gitu ya. Adik saya datang, langsung dia teriak, ngapain? Siapa ya? Terus sempet-sempetnya itu perampok bilang, kami dari ini wifi gitu lah. Ada nama mereknya Tet gitu ya, makanya tersponsor lagi. Pokoknya ini dari orang wifi mau ngebenerin. Pas adik kan itu lagi di motor gitu ya. Pas adik saya mau turun langsung mereka kabur. Gitu. Jadi di situ kami luar biasa banget ya, maksudnya ngelihat kok bisa gitu adik saya juga gitu ya, maksudnya terasa bisa pulang gitu padahal biasanya enggak gitu, nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Nah, saya nggak bisa ngebayangin kalau itu terlambat buat pulang gitu ya. Wah, habis itu rumah karena kayaknya mereka udah pinter banget, pelan-pelan bahkan sampai tetangga juga nggak sadar kalau ternyata mereka lagi menjalankan aksinya karena di depan pintu rumah itu ada mobil. Jadi kan mungkin ketutupan gitu ya. Jadi itu bagi kami adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa sekali gitu ya di dalam kehidupan kami. Kalau enggak wah udah dijebol semuanya kali ya itu rumah dan lain sebagainya. Nah jadi oma opah dan bapak ibu sebenarnya banyak banget kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing kalau kita mengingat ya. Nggak bisa kita sebutin satu persatu sebetulnya kebaikan Tuhan. Ternyata di dalam pembacaan Alkitab juga Tuhan itu memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mereka mengingat kembali kehidupan mereka di masa lalu. Jadi bangsa Israel ini ketika saya mengalami kejadian yang kemarin perampokan tersebut hampir dirampok gitu ya. Mengingatkan kepada setiap kami ternyata Tuhan tuh melindungi setiap anak-anaknya gitu ya. Ternyata perlindungan kasih Tuhan, pimpinan Tuhan itu nyata adanya. Dan Tuhan juga memerintah bangsa Israel di dalam bacaan Alkitab ini untuk apa? Ayo ingat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Ingat bahwa Tuhan itu selalu memelihara. Tuhan itu selalu menolong. Selalu ada kebaikan di dalam kehidupan mereka. Nah kalau kita pikir-pikir ya, kenapa Tuhan nyuruh mereka untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan? Menurut Oma Opa kenapa? Dan Bapak Ibu. Apakah Tuhan perhitungan? Enggak ya, bukan berarti Tuhan perhitungan, saya udah berbuat baik nih sama kamu gitu ya, berarti kamu harus berbuat baik lagi sama saya. Kalau kayak begitu kan transaksional ya, justru Tuhan yang lebih duluan baik sama kita ya. Ya kemarin kita baru memperingati Jumat Agung, kemudian Paskah gitu ya, kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya Tuhan yang lebih dulu baik kepada setiap kita. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel gitu ya tentang kebaikannya bukan karena Tuhan perhitungan sama mereka. Supaya bangsa Israel itu sadar bahwa ketika mereka mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan, diminta untuk mendebarkan gitu ya, menyalurkan kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Hal baik apa saja yang harus mereka lakukan? Nah yang pertama di ayat 10 sampai di ayat yang ke-12. Di situ Tuhan memberikan aturan mengenai barang gadaian. Jadi kalau ada seseorang gitu ya menggadai barang, kita nggak boleh tiba-tiba jadi kayak perampok. Ngambil gadaian barang kita ke rumah orang tersebut geradak geruduk gitu ya. Tapi harus permisi. Gitu ya. Jadi nggak boleh mengambil barang jaminan itu seenaknya. Kenapa? Ya, karena rumah adalah ruang privasi gitu ya. Dan kemudian kita juga melihat martabat seseorang. Jadi nggak boleh tiba-tiba kalau ada orang yang minjem gadaian, kita geradak geruduk datang ke rumahnya lalu ngambil barang gadaian itu. Berarti kita tidak menghormati si tuan rumah tersebut. Lalu dikatakan kalau orang itu menggadai pakaian luar, misalnya pakaian luar itu adalah selimut. Gitu ya, ini sederhananya lah, menggadai selimut, maka barang gadaian itu gitu ya, maka barang gadaian itu harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Karena apa? Karena mau dipakai di malam harinya. Jadi itu yang pertama, keadilan yang berbelas kasih. Jadi jangan seenaknya sama orang lain, mentang-mentang gitu ya, orang butuh pertolongan kita menggadai barang, setelah itu kita seenaknya sama orang tersebut. Nah itu yang pertama dari Tuhan. Lalu yang kedua,
Ayat 14 sampai ayat 15, upah dan hak yang tidak boleh ditunda. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari serta oma opah, Tuhan itu sangat memperhatikan mereka yang bekerja sebagai buruh harian atau orang yang kalau harian itu dikasih upah ya. Gitu ya. Tuhan itu sangat peduli kepada mereka. Jadi kalau minta tolong orang upahan kalau pada saat ini di dalam Alkitab, kalau minta tolong sama orang upahan jangan ditunda buat ngasih gajinya. Gitu ya. Buat ngasih upahnya jangan ditunda-tunda. Mentang-mentang nih orang punya kuasa. Gitu ya, mentang-mentang nih orang kaya raya sekali gitu ya, mentang-mentang jabatannya luar biasa tingginya, lalu dia minta tolong sama orang lain gitu ya, orang upahan misalnya suruh ngerjain apa, suruh ngerjain ladangnya, suruh beresin rumahnya, terus nggak dibayar. Kalau dia ngelawan bisa nggak? Kalau ini orang punya jabatan, ya nggak bisa. Ya, orang yang nyuruh punya jabatan gitu ya. Lalu kemudian orang yang diupahan, orang upah itu ya cuman orang miskin. Orang yang gak punya apa-apa gak berani ngelawan. Di situ dikatakan kamu jangan seperti itu. Ya, upah dan hak itu tidak boleh ditunda. Jadi gak boleh memakai pertolongan orang lain gitu ya. Lalu kemudian ditahan-tahan upahnya. Lalu hal yang ketiga. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Tidak berbuat kasar. Nah, di sini dikatakan tentang pembunuhan. Ayah tidak boleh membunuh anaknya. Anaknya juga tidak boleh membunuh ayahnya. Lalu dikatakan lagi jangan memperkosa hak pendatang dan anak yatim. Jangan mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Nah, ini maksudnya adalah nggak boleh berbuat kasar gitu ya kepada orang lain. Lalu ayat 19 sampai dengan ayat ke-21. Ini peraturan tentang panen. Jadi oma opa dan bapak ibu. Kalau lagi menuai di ladang gitu ya, lalu terlupakan seberkas hasil tuaian mereka di ladang itu nggak boleh diambil lagi buat balik. Karena apa? Nggak apa-apa nanti kalau ada janda, kalau ada anak yatim, kalau ada orang miskin yang butuh itu, mereka bisa bawa itu buat pulang ke rumah. Lalu kemudian dikatakan kalau mengguncang-guncangkan pohon zaitun untuk menuai hasilnya, kan diguncang-guncangkan jatuh gitu ya. Ya udah sekali aja. Yang masih ada di atas berarti haknya orang lain. Gitu ya. Jadi biar aja nanti kalau ada janda yang mau ngambil, anak yatim piatu mau ambil, orang miskin mau ambil nggak apa-apa. Atau di sini dikatakan lagi anggur. Nah, kalau di sini apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggur, jangan melakukan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian pendatang, anak yatim, dan juga janda. Jadi kalau udah metik anggur gitu ya, udah tuh kan beres metik anggur. Mungkin masih ada yang terlewat, yang kecil-kecil apa dan lain sebagainya. Udah gitu, biar aja. Biar orang bisa menikmati hal itu. Biar bisa menikmati anggur itu. Nah, itu pesan dari Allah kepada orang Israel pada saat itu. Jadi mereka diminta untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini poinnya. Kenapa mereka harus berbuat baik? Haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ya. Jadi bersama-sama diingatkan kepada mereka, engkau juga dulu tuh cuman budak di Mesir ya. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan mereka bisa bebas. Jadi jangan hanya gini, ketika kita merasakan kebaikan Tuhan udah stop di kita. Ketika kita merasakan kasih Tuhan udah stop di kita. Jadi enggak mau bagikan itu kepada orang-orang lain. Atau misalnya kita menerima kebaikan dari Tuhan tapi kita menindas orang lain. Adil gak kayak gitu? Pengennya nerima yang baik dari Tuhan, pengennya nerima berkat dari Tuhan, pengennya terus dikasih kesehatan sama Tuhan, pengennya Tuhan terus peduli sama kita. Tapi kita gak mau peduli sama orang lain. Tapi kita egois sama orang lain. Ya. Tapi kita ya dalam tanda kutip ya gak peduli lah gitu. Atau bodoh amat lah dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, maksud Tuhan itu seperti itu. Jadi jangan hanya pandai, jangan hanya mau menerima dan menerima. Tapi enggak mau mengeluarkan, tapi enggak mau berbagi kepada orang-orang yang ada
di sekitar kita. Nah, Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, hari ini bersama-sama kita belajar yang pertama adalah untuk menghitung berkat Tuhan. Kalau lagu berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Ya, bisa gak ngitung berkat Tuhan? Enggak ya. Banyak banget berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita ingat lagi apa sih berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita ingat lagi apa sih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita hingga sampai dengan saat ini. Ketika kita terus ingat berkat Tuhan, segala kebaikan Tuhan, maka membawa diri kita untuk selalu bersyukur. Ya, kadang-kala Oma Opa dan Bapak Ibu kalau saya lagi ada pergumulan kehidupan begitu ya, saya tuh sejenak menoleh ke belakang ketika ada di titik-titik mungkin lemah dalam hidup kita, tapi Tuhan masih menghantarkan kita sampai saat ini. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Jadi kalau saat ini saya nggak tahu, mungkin ada Oma Opa Bapak Ibu yang lagi dalam pergumulan, ada yang lagi dalam kesulitan, ada yang saat ini lagi pusing memikirkan banyak hal sampai overthinking, gak bisa tidur. Misalnya begitu ya. Mari bersama-sama lihat ke belakang. Apa sih yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita? Apa sih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Maka itu akan jadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi pergumulan kita sekarang. Tuhan aja toh tolong kita kemarin ya. Maka Tuhan pun pasti akan tolong kita saat ini. Asalkan apa? Asalkan kita mau berserah sama Tuhan. Asalkan kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, jadi perbanyak bersyukur di dalam kehidupan ini. Kalau orang yang bersyukur awet muda. Ya, jadi nggak cemberut mulu kan, lama-lama kalau cemberut ketarik gitu ya ininya. Akhirnya tua dah. Gitu ya. Jadi banyak bersyukur di dalam kehidupan ini. Saya juga terus belajar Oma Opa buat banyak bersyukur di dalam kehidupan ini. Supaya kalau kita banyak bersyukur, kalau kita happy, orang tuh ngerasain energi kita gitu ya. Tapi kalau kita hidup yang ngeluh mulu, cemberut mulu, orang juga terasa gitu energi kita. Jadi perbanyak bersyukur di dalam hidup kita. Hitung berkat Tuhan yang luar biasa banyak. Lalu hal yang kedua adalah menjadi saluran berkat. Nah, ada video yang mau kita lihat dulu ya. Hey!
Ya, Oma Opa dan Bapak Ibu yang terkasih, tadi dari video itu kita bisa melihat bagaimana seorang anak itu merasakan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Maka ketika dia merasakan kebaikan Tuhan, dia merasakan pemulihan dari Tuhan, dia menjadi saluran kebaikan dan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu jadi panggilan bagi setiap kita. Panggilan bagi saya, panggilan bagi Oma Opah, panggilan bagi Bapak Ibu yang ada di sini. Untuk menjadi saluran berkat dan menghadirkan pemulihan dimanapun kita berada. Hidup dalam belas kasih dan juga peduli pada orang lain. Kalau di dalam Alkitab dikatakan bahkan kepada orang yang rasanya tidak mungkin bisa membalas kebaikan kita. Kalau kita melakukan kebaikan pada orang-orang yang ada di jalanan, dia kenal gak sama kita? Dia bisa balas gak kebaikan kita? Belum tentu, atau bisa jadi gak bisa, begitu ya. Tapi mari kita melakukan kebaikan. Mari kita mau peduli, mari kita mau berbelas kasih kepada orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ya tidak bisa membalas segala kebaikannya, segala kebaikan kita. Jadi di dalam kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ingat bukan untuk mendapatkan sebuah balasan. Tapi seperti anak tadi, dia bagikan kasih Tuhan itu, dia bagikan pemulihan dari Tuhan itu, dia bagikan kepedulian dari Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga orang-orang di sekitarnya merasakan pemulihan dan juga kasih sayang dari Tuhan. Di keluarga juga, mari menjadi saluran berkat. Oma Opah dan Bapak Ibu yang terkasih di sini. Tuhan masih kasih usia sampai saat ini, berarti ada tugas yang masih harus kita kerjakan. Ngapain? Jadi teladan. Buat anak-anak, buat menantu, buat cucu-cucu. Jadi pendoa bagi mereka. Jangan pernah henti-hentinya mendoakan anak-anak, mantu, cucu-cucu, Oma Opah dan Bapak Ibu semua di sini. Ya. Jadi selama Tuhan masih kasih kita usia, Tuhan masih kita kasih kesempatan buat hidup di tengah-tengah dunia ini, berarti ada tugas panggilan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Sampai nanti Tuhan panggil kita berarti selesai tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi Oma Opah dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengingat kasih Tuhan, maka kita pun akan mampu berbuat baik juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan, maka akan memanggil setiap kita juga untuk menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semuanya. Amin. Saat hening bagi kita bersama. Amin. Ayat mas kita, Mazmur 107 ayat 1. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin ya. Selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam doa syafaat ya. Yuk, mari Bapak Ibu dan Oma Opah yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di hari ini Engkau menyapa kami semua, mengingatkan kami semua bahwa begitu banyak kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa menghitungnya satu persatu.
Biarlah setiap kami juga dapat melihat kembali bahwa keberadaan kami sampai saat ini ada bukan karena kekuatan kami sendiri, melainkan semua karena kebaikan Tuhan. Ajar setiap kami untuk dapat membagikan kasih dan kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak menahan-nahan untuk diri kami sendiri, melainkan kami mau menjadi saluran berkat Tuhan, saluran kebaikan Tuhan kepada siapapun, sekalipun kepada seseorang yang tidak kami kenal. Ajar setiap kami ya Tuhan, pimpinlah setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga membawa doa kami bagi gereja kami GKI Gading Serpong. Kiranya Tuhan yang terus memberkati seluruh tim pengerja, para penatua, pengurus komisi, aktivis gereja, serta karyawan. Kiranya kami dapat terus bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan. Kami dapat terus bersehati, saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang terus kami muliakan di dalam setiap pelayanan yang boleh bersama kami kerjakan. Kami juga pada saat ini membawa doa kami ya Tuhan untuk proses pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap panitia dan setiap orang yang terlibat di dalamnya, diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya kami juga senantiasa tergerak untuk dapat memberikan bantuan baik berupa doa-doa kami maupun kebutuhan secara materi. Pimpin dan sertailah ya Tuhan. Dan seturut dengan waktu yang Tuhan izinkan kepada setiap kami pun dapat menempati gedung gereja yang baru. Kami juga pada saat ini mau membawa doa kami bagi Komisi Usia Indah GKI Gading Serpong. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati ya Tuhan para pengurus di Komisi Usia Indah ini. Berikan kesehatan, berikan sukacita, berikan semangat di dalam melayani Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan kami menjadi rekan sekerja Tuhan, kiranya kami dapat meresponnya dengan terus memberikan segala yang terbaik di dalam pelayanan kami bersama. Berkati ya Tuhan untuk pengurus Komisi Usia Indah ini bersama juga dengan penatua pendamping. Biarlah kami juga dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Kami juga pada saat ini membawa doa kami bagi semua program dari Komisi Usindah ini. Kiranya setiap program yang boleh direncanakan semua dapat bisa berjalan dengan lancar dan baik dan dapat membawa berkat bagi jemaatmu maupun simpatisan di Komisi Usindah ini. Kami juga membawa doa kami bagi jemaatmu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh atau sakit. Kiranya Tuhan Engkau berkenan memberikan kekuatan, memberikan pemulihan dan juga sukacita bagi mereka ya Tuhan, meskipun saat ini tubuh mereka sedang lemah. Biar kiranya ya Tuhan Engkau juga yang memberkati di dalam setiap proses perawatan yang dilakukan, semua bisa mendatangkan pemulihan. Berkati juga keluarga yang setia mendampingi, biarlah melalui kehadiran keluarga, saudara-saudari kami yang sedang sakit ini bisa memperoleh kekuatan kembali. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun dari tanggal 12 Maret sampai 8 April untuk Omah Chandrawati, untuk Bapak Julius, Ibu Melanita, Ibu Evi, Bapak Pit, Ibu Tinawati, Ibu Esther Simamora, Ibu Chunmei. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka di dalam pertambahan usia yang boleh Tuhan anugerahkan. Seperti Tuhan yang menyertai mereka sampai di usia yang kemarin, maka usia saat ini pun kami yakin dan percaya kasih pimpinan dari Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan juga yang kiranya berkenan mendengarkan setiap doa dan harapan mereka dan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya kami mau berdoa untuk diri kami masing-masing ya Tuhan. Di tengah segala pergumulan kami pada saat ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan dan pengasihan Tuhan. Kami tahu kami memiliki Tuhan yang lebih besar dibanding segala pergumulan kami. Berkati juga keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami sebagai keluarga dapat terus membagikan cinta kasih Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Inilah ya Tuhan setiap doa dan syukur kami yang kami naikkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 387 bait 1 sampai dengan 5. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberi yang janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya. Lihatlah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergema ku persembahkan kepadamu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia. Dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat. Di tiap waktu dan tempat, naiklah syukur kepadamu. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memberikan persembahan ini yang tiada artinya dibandingkan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Layakkan dan kuduskan persembahan ini agar dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian penutup yang diambil dari Kidung Keesaan 347. Firman-Mu ku pegang selalu. Kita nyanyikan 2 kali. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat
firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu kami pegang selalu di dalam setiap kehidupan kami. Ajar setiap kami juga ya Tuhan untuk selalu bergantung hanya kepada Engkau saja. Di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami ini. Tuhan, kami bersama-sama akan pulang. Kami akan melanjutkan kembali juga segala aktivitas kami. Kami memohon kiranya Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai setiap kami di dalam setiap hal yang boleh bersama kami kerjakan, terkhusus di dalam sepanjang hari ini. Dan kini mari bersama-samalah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan. Bagaimana liburannya? 3 minggu liburan terasa setahun ya Oma Opa. Kangen juga ternyata ya. Iya. Baik Oma Opa, Bapak Ibu, mohon waktunya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Atas nama pengurus Komisi Usia Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Erma P. Kristiono yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada liturgos Ibu Hermin, singer Bapak Rudianto dan Bapak Sunu, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Yanti Karnoto dan Ibu Murwati Suripto, multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 15 April 2026. Temanya adalah ucapan bahagia dan peringatan. Diambil dari Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Pembicaranya adalah Pendeta Emeritus Titus Gunawan.
Liturgosnya Ibu Julia. Singernya Ibu Aji dan Ibu Ernawati. Pemusik Ibu Yanti. Penerima tamu Ibu Lani Jayadi dan Ibu Maria A. Ernawati. Membaca wartanya Ibu Linda. Apakah ada tamu yang baru pertama kali hadir? Hari ini mohon untuk maju ke depan, mohon memperkenalkan diri. Tadi kayaknya ada deh, ada Bu Ika ya kalau nggak salah ya. Ayo yang baru-baru boleh maju ke depan, jangan malu. Ada lagi? Ada lagi tadi sepertinya ada ya. Oh, Bu Ika sudah pernah datang ya. Nama saya Yening. Nama saya Yening dari Curug ya. Saya baru pertama ke sini. Ikut Ibu Ros. Umur 60. Tadi siapa namanya Bu? Ibu Yeti apa? Yening. Yeti. Yening. Ah, Yening. Yening. Oh, Yening. Nama saya Ika Sandra. Saya tinggal di Citraraya. Jadi untuk kesini itu agak sulit ya, ibu-ibu. Hari ini pas lagi ada acara, jadi saya agak pagi datang. Tapi memang niatnya mau ikut ke lansia. Gitu. Asik. Tahun ini 63. Testuo. Belum, masih muda Pak. Kita nyanyiin Bu. Aduh. Kita mau nyanyi. Kepada teman-teman yang baru, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Sekali lagi. Diucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Ya, selamat datang kepada Ibu Yening dan Ibu Ika Sandra. Mohon kehadirannya di Rabu mendatang. Sepertinya ada lagi ya yang baru. Mohon Penatua Ardi maju ke depan. Shalom, Halo. selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya Ardi Protonidoda, saya pada tahun 2006-2007 ini akan mendampingi Oma Opa dan Bapak Ibu di usia indah. Semoga kita bisa kerjasama untuk Pak Toba nanti menjadi yang lebih luas lagi. Naik pangkat Pak Toba. Bang Mat. Oke, itu kira-kira perkenalan saya. Saya juga bawa pendamping. Jadi selain saya dampingi Oma Opa, saya juga punya pendamping. Panggil boleh Pendamping Bu. saya. Boleh Pak. Mari Bu, perkenalkan diri juga. Bu Vini. Mungkin udah dikenal beberapa. Nih, Ibu Vini.
Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, apa kabar? Kiranya kita semua selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Saya Vini Patricia, 2018 sampai dengan 2022 saya pernah mendampingi di usia indah ini. Sekarang saya mendampingi penatua pendamping. Itu saja. Oke, terima kasih Tuhan beserta kita semua. Ya, selamat bergabung ya Pak Penatua Ardi di dalam Komisi Usia Indah untuk periode tahun 2026 dan 2027. Terima kasih juga untuk Bu Vini yang sebagai pendampingnya dan pernah menjadi pendamping kita juga ya tahun 2018. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Pak Toba nih yang sudah mengakhiri jabatannya di sini ya, tapi beliau naik pangkat juga nanti jadi ketua Bangmat. Tetap datang di sini harus. Ya, boleh Bapak ucapkan sepatah dua patah kata. Terima kasih Bu Dini. Selamat siang Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa untuk periode 2026 sampai 2027 itu Bapak Penatua Ardi. Jadi nanti mohon Bapak Penatua Ardi didukung ya. Seperti Bapak Ibu Oma Opa sudah mendukung kami sebagai penatua pendamping selama 2 tahun di usia indah. Jadi kita bersyukur, jadi mengingat juga kebaikan Tuhan bahwa kita sudah bersama-sama hadir di persekutuan, bersama-sama melayani, dan biarlah kita semua tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan juga tetap rajin datang di persekutuan supaya bisa saling melepas kangen, iya kan? Jadi saya sekarang kan nanti jadi ketua bidang pengembangan jemaat, jadi tetap akan berhubungan dengan salah satunya Komisi Usia Indah dengan pengurus-pengurus. Namun karena usia saya sekarang udah mendekati 63 tahun, jadi kan sudah usia indah juga. Jadi saya juga akan tetap hadir di sini karena merasakan berkat Tuhan, sukacita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Sehingga jangan khawatir, pasti ketemu lagi di minggu-minggu mendatang. Iya. Jadi marilah kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya. Terima kasih kepada Penatua Toba untuk pelayanannya dan terus menjadi berkat di tempat yang lain. Ya, kami juga bersyukur Bapak tetap mau hadir di sini. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya pengumumannya, setelah persekutuan ada MMA dan ada latihan paduan suara. Tanggal 10 April 2026 hari Jumat ada latihan angklung di Geria Kasih pukul 10. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Oma Opa. Sampai berjumpa Rabu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Diperkenalkan itu Bu, perkenalan sama Bu. Oh, sudah ya. Ibu Kristi sudah kemarin. Terima kasih.